Gibran kemungkinan besar akan digantikan oleh Erick Thohir. Itu bisikan langit kesekian kalinya. Ya, pertandanya sudah kelihatan. Prabowo bertemu pribadi dengan Erick Thohir. Gibran ada momen dia cium tangan dengan Erick Thohir. Pak Soekarno punya anak Bu Megawati. Bu Megawati punya anak Mbak Puan Maharani. Pak SBY punya anak AHY. Ya kan? Gus Dur punya anak Yeni Wahid. Tapi kenapa yang dibilang dinasti cuma Mas Gibran saja? Aku tuh bingung setiap buka sosial media, Ibu Puan Maharani lagi. Ibu Puan Maharani lagi, PDIP lagi, pendukungnya Ganjar dan lain-lain ngebahas soal cawapresnya anak muda namanya Mas Gibran. Gue mikir gitu, kalau Mas Gibran ternyata jadi wakil presidennya Ganjar, kayaknya nggak bakal dimasalahin kayak gini deh. Gibran akan diganti Erick Thohir pada tanggal 8 November dan disahkan KPU tanggal 13 November. Salam kritis, salam Pancasila. Berat ini ya. Gibran kemungkinan besar akan digantikan oleh Erick Thohir. Itu bisikan langit kesekian kalinya. Ya, Bisikan langit ini. pertandanya sudah kelihatan. Prabowo bertemu pribadi dengan Erick Thohir. Gibran ada momen dia cium tangan dengan Erick Thohir. Ya, analisanya begini. Jika betul Gibran diganti Erick Thohir, jelas Prabowo akan menang banyak. Ya, baik secara suara, penambahan suara, juga secara kredibilitas. Ya, sebagai pemain sejati, petarung sejati. Ya, hitung-hitungannya gini. Gibran itu wali kota Solo, dia anak presiden. Prestasinya baru 2 tahun lah di pemerintahan, memimpin kota kecil Solo. Ya, sedangkan Erick Thohir adalah ketua umum PSSI, pengusaha, profesional. Ya, tentunya secara kapasitas dan kapabilitas serta kemampuan jelas jauh di atas Gibran. Apalagi Erick Thohir adalah ketua umum PSSI. Ya, yang mana PSSI itu adalah organisasi yang menaungi sepak bola, dan kita semua tahu ratusan juta pendukung sepak bola, kan gitu. Ya. Nah, keuntungan Prabowo yang lain adalah dia akan menang dengan kesatria. Kalah pun terhormat, kan gitu. Ya, harusnya Prabowo kembali ke hati nuraninya bahwa dia adalah prajurit. Dia pernah dapat sumpah prajurit bahwa pertempuran atau pertandingan itu harus fair, tanpa manipulasi dan rekayasa. Kemenangan yang ditempuh dengan manipulasi dan rekayasa itu kemenangan yang tidak terhormat. Ya, saya melihat menerawang Prabowo mulai tersadar. Semoga terjadi. Dan ini efeknya sangat baik, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap supremasi hukum, terhadap lembaga penyelenggara pemilu, terhadap pemilu yang dilaksanakan 5 tahunan akan terbangun kembali. Jadi rakyat akan menikmati pemilu pilpres dengan riang gembira dan bahagia, karena rakyat yakin bahwa pemilu akan berlangsung secara jujur dan adil tanpa cawe-cawe presiden. Gitu. Nih, lihat videonya. Di sini apa di sana? Nih, lihat. Ya, cuplikan videonya. Merdeka. Pemirsa, untuk pertama kalinya Erick Thohir bertemu Gibran dan Prabowo Subianto. Erick bertemu Gibran di Solo. Gibran bahkan harus membungkuk dalam dan mencium tangan Erick. Sementara di siang harinya, Prabowo lah yang mengunjungi rumah Erick di kawasan Menteng, Jakarta. Siang hari tadi, Prabowo Subianto, bakal calon presiden Koalisi Indonesia Maju,
mendatangi langsung rumah Erick Thohir di Menteng, Jakarta Pusat. Sebelumnya, Erick merupakan kandidat cawapres yang dijodohkan PAN untuk mendampingi Prabowo Subianto. Dan lagi penetapan capres-cawapres kan masih tanggal 13. Artinya Prabowo masih punya waktu beberapa hari untuk memikirkan hal itu. Oke? Baik sahabat sekalian, setelah kita menyaksikan video yang barusan direaksi ini, kira-kira menurut sahabat sekalian informasi ini bisa dipercaya atau tidak? Karena menurut informasi di dalam video tadi, bahwa kemungkinan besar Gibran bakal gagal maju menjadi cawapresnya Prabowo, dikarenakan Majelis Kehormatan MK akan menganulir ya keputusan MK tersebut. Tetapi kalau kita lihat berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang namanya putusan MK itu sifatnya final dan mengikat. Final dan mengikat. Artinya bahwa tidak bisa dibatalkan oleh siapapun. Kalau toh MK ya, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi melakukan pemeriksaan terhadap para hakim MK yang menangani kasus atau yang menangani permintaan untuk ditinjau kembali soal batas minimum usia capres dan cawapres, dan akhirnya meloloskan Gibran untuk menjadi cawapres, mungkin itu soal kode etik ya. Kalau soal kode etik itu tentunya urusan MK-MK. Tetapi MK-MK ya tidak mungkin bisa membatalkan putusan MK tersebut. Karena ketika MK-MK membatalkan putusan MK, maka ya sudah bertabrakan dengan konstitusi. Karena konstitusi kita, ya undang-undang MK mengatakan bahwa putusan MK itu bersifat final dan mengikat. Tetapi ada juga beberapa pihak yang mengatakan bahwa ya jika MK tersebut ketika diperiksa dan ternyata melanggar kode etik, apakah juga membawa dampak terhadap putusannya? Nah, itu kita akan tunggu pada tanggal 7 ya. Tanggal 7 nanti akan diputuskan oleh pihak dari Majelis Kehormatan MK ya. Sehingga akhir-akhir ini ada simpang siur informasi di media bahwa Prabowo masih memiliki waktu 1 hari, yaitu untuk bisa mencari pengganti Gibran jika Majelis Kehormatan MK menganulir putusan MK. Sehingga Prabowo masih punya waktu 1 hari. Dan orang yang disinyalir yang sudah digadang-gadang bakal menggantikan posisi Gibran jika seandainya Gibran gagal adalah Erick Thohir. Yaitu dibuktikan dengan kunjungan Prabowo kepada Erick Thohir di rumah Erick Thohir. Lalu Gibran juga sempat mencium tangan Erick Thohir. Dan disinilah tanda-tanda banyak orang berspekulasi bahwa tentu Prabowo telah mempersiapkan bakal calon yang menggantikan Gibran nanti kalau sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan bersama. Sehingga orang yang paling tepat yaitu Erick Thohir. Dan dengan digantinya Erick Thohir, jika seandainya terjadi, maka ini juga akan membawa dampak positif bagi Prabowo sesuai dengan penjelasan dari video tadi ya. Sehingga ya apakah tanggal 7 nanti Majelis Kehormatan MK tetap menganulir ataukah hanya meninjau soal kode etik dari hakim MK tersebut tanpa mengintervensi putusan MK. Karena sesungguhnya berdasarkan konstitusi kita, putusan MK itu bersifat final dan mengikat. Tetapi sebagai orang awam tentunya kita juga berharap biarkanlah keputusan itu akan disampaikan pada tanggal 7 nanti dan sesuai dengan harapan kita semua, intinya yang terbaik bagi bangsa dan negara ini. Pak Soekarno punya anak Bu Megawati. Bu Megawati punya anak Mbak Puan Maharani. Pak SBY punya anak AHY. Ya kan? Gus Dur punya anak Yeni Wahid. Tapi kenapa yang dibilang dinasti cuma Mas Gibran saja? Iya benar. Kalau masuknya Mas Gibran dibilang dinasti, ya berarti Anda pengen mengatakan Bu Megawati juga dinasti. Ya harusnya begitu kalau mau fair. Dinasti itu menurut saya seperti Korea Utara. Kim Jong Il punya anak tanpa pemilihan demokratis, kemudian Kim Jong Un jadi presiden. Ini kan itu tidak hanya untuk Mas Gibran, tapi bahwa anak-anak muda seperti kita akhirnya bisa berperan.
Toh bagaimana kemudian Nabi juga mengatakan bahwa anak muda ini harus dikasih kesempatan. Luar biasa ya. Ini peneguhan yang diberikan oleh Gus Miftah, ya, bela Gibran dalam isu dinasti politik. Nah, Gus Miftah mengatakan apa di sini? Baik, mengatakan kalau itu memang Mas Gibran dikatakan atau dikaitkan soal dinasti politik, secara tidak langsung mereka juga mengatakan Bu Megawati juga seperti itu. Karena tadi digambarkan bahwa Soekarno anaknya Megawati, SBY anaknya AHY, Gus Dur anaknya Yeni Wahid, Jokowi anaknya Gibran. Tetapi kenapa hanya Gibran saja yang dikait-kaitkan dengan isu dinasti politik, sedangkan yang lainnya tidak disampaikan seperti itu? Apakah karena Gibran saat ini menjadi cawapres sehingga dengan upaya sedemikian rupa untuk menggiring isu tersebut sehingga menggagalkan Gibran? Ataukah ada maksud lain di balik ini semua? Aku tuh bingung setiap buka sosial media, Ibu Puan Maharani lagi, Ibu Puan Maharani lagi, PDIP lagi, pendukungnya Ganjar dan lain-lain, ngebahas soal cawapresnya anak muda namanya Mas Gibran. Gue mikir gitu, kalau Mas Gibran ternyata jadi wakil presidennya Ganjar, kayaknya nggak bakal dimasalahin kayak gini deh. Karena Gibran ke Pak Prabowo aja, jadi pada pusing semua. Kenapa sih kalian? Udah biarin aja itu anak muda, sekali-sekali kasih kesempatan. Kan Indonesia ini juga banyak anak mudanya. Karena banyak yang pada bunting tuh ibu-ibu tuh, anaknya makin banyak, anak mudanya makin banyak. Udah biarin aja biarin dia jadi wakil presiden. Kenapa? Pusing banget, yang pada takut udah. Nanti kan yang menentukan masyarakat juga kok. Pakai segala apa namanya? Dituntut 70 miliar lah MK. Banyak. Udah MK dituntut 70 miliar. Yang nuntut fraksi PDIP juga. Kan gue jadi bingung ya. Sebenarnya ini negara gue kenapa sih gitu? Bukannya orang bebas aja ya mau nyalonin, mau jadi wakil presiden kek, mau jadi presiden, bebas aja. Yang penting ada isi otaknya. Kenapa sih pada pusing banget? Udah lagi Palestina, Israel, sekarang PDIP. Bisa gak sih PDIP anteng-anteng aja gitu? Kagak usah pada bikin puyeng. Udah, biarin aja. Sebel. Gue jadi ikut-ikutan sebel. Udah gak sepada puyengin dinasti-dinasti. Semua juga pada dinasti. Yang pada apa namanya berkuasa di Indonesia tuh dinasti semua. Dinasti. Kagak ada yang gak dinasti. Cek aja sendiri netizen. Lagian yang milih capres sama cawapres menang atau enggaknya kan rakyat. Kecuali kalian waktu kampanye bagi-bagi duit. Tapi tetap aja sekarang masyarakat Indonesia pinter. Mau lu bagi duit banyak juga, kalau apa hati nuraninya milih, misal ya contoh Pak Prabowo, ya pasti Pak Prabowo. Mau lu kasih berapa juga tuh orang-orang lagi kampanye, tetap aja yang diambil duitnya doang. Yang dipilih mah tetap sesuai hati nurani. Udah jangan pada ribut. Coba sekali-sekali ya pemilihan capres cawapres itu tuh tenang. Jangan pada takut kalau emang si Gibran itu anak muda, ya udah libas nanti pas lagi apa itu debat capres cawapres. Selesai. Tak kelihatan isi otaknya masing-masing itu. Baik sahabat sekalian, yang saya pikir mungkin hanya para elit politik yang mempersoalkan Gibran masuk menjadi cawapresnya Prabowo Subianto, ataukah para pendukung dari PD Perjuangan ya, atau relawan dari Ganjar Mahfud yang mempersoalkan ini. Tetapi ternyata ada artis juga yang ya mempersoalkan hal ini, memberikan komentar ya, yang beliau harapkan ya, artis ini Nikita Mirzani, tentu semua kita tahu, berharap agar ya sebaiknya PD Perjuangan duduk tenang-tenang sajalah, tidak usah persoalkan itu. Berikanlah anak muda juga kesempatan yang sama ya, daripada dipersoalkan. Tuh kepada akhirnya juga rakyat yang akan memilih dan menentukan. Dan beliau pun memberikan komentar soal dinasti. Kalau mau berbicara dinasti di Indonesia ini semuanya dinasti pada prinsipnya. Tetapi kenapa giliran di Mas Gibran kok dipersoalkan? Apakah karena Gibran menjadi cawapresnya Prabowo yang sudah mengecewakan banyak pihak? Ataukah karena Gibran seorang anak muda yang dianggap anak ingusan yang minim pengetahuan atau minim wawasan atau minim pengalaman politik? Tentu tidak seperti itu. Ya, sekalipun beliau adalah dari seorang politisi yang masih baru 2 tahun menjabat sebagai wali kota di sebuah
kota kecil yang menurut banyak orang kota kecil, kota Solo. Tetapi orang-orang juga pada lupa bahwa seorang presiden yang mencatat prestasi yang luar biasa selama menjadi presiden Indonesia ini juga adalah seorang presiden yang berasal dari kota kecil, yaitu dari Solo. Itu orang sudah lupa semua. Karena ketika sakit hati sudah merajalela, ya segala hal yang baik pun dilupakan. Ya semoga apa yang disampaikan atau pesan dari Mbak Nikita ini bisa didengarkan oleh para petinggi PDIP dan juga para relawan, sehingga biar tenang-tenang sajalah. Justru dengan sering-sering menyerang Gibran dan juga Pak Jokowi, ya tentunya ini juga akan meningkatkan elektabilitas Pak Gibran. Kenapa? Karena pada prinsipnya orang Indonesia masih dengan budaya ketimuran yang tinggi akan cepat berempati kepada orang yang terus-terusan dijolimi atau diserang. Dan itu yang banyak kali tidak disadari oleh para elit politik. Negarawan tidak akan pernah memajukan seorang bocah, seorang anak kecil yang masih kurang. Halo Mas Ferdinand Hutahian. Seorang negarawan tidak mencalonkan seorang anak yang masih kecil, belum berpengalaman. Ini ditujukan kepada Mas Gibran Rakabuming Raka, wali kota Solo, yang sekarang menjadi cawapres Pak Prabowo Subianto. Mas Ferdinand, Mas Gibran itu tidak mencalonkan, ya, tetapi dicalonkan, ya. Iya. Ada partai PDIP, ada partai Golkar, ya, juga ada para relawan, ya, ada Muslimat NU, ya. Itu banyak relawan yang mengusulkan, ada ulama-ulama, ya, yang mengusulkan Mas Gibran untuk jadi cawapres Pak Prabowo Subianto. Jangan menyalahkan Pak Jokowi, jangan menyalahkan Mas Gibran. Setiap warga negara mempunyai hak dipilih maupun memilih, mempunyai hak untuk dicalonkan atau mencalonkan, ya. Jangan batasi. Ketika mengkritik tentang anak muda yang sekarang ikut kontestasi pilpres, itu mengabaikan, meremehkan anak muda. Perlu diingat Mas Ferdinand, pemilih di Indonesia itu ada 100.000 lebih, hampir 60% Gen Z dan Gen milenial itu mempunyai hak suara. Pernyataan Anda nanti akan merugikan partai Anda dan merugikan Anda sebagai kader PDIP dan salah dari PDIP, ya. Mas Gibran ini fenomena baru. Memang selama ini calon presiden dan calon wakil presiden selalu didominasi oleh orang yang berumur lebih dari 50 tahun. Tetapi sekarang ini anak-anak Gen Z dan Gen milenial menginginkan agar supaya anak muda juga ikut berpartisipasi, ya, untuk dipilih dalam Pilpres tahun 2024. Dan Mas Gibran Rakabuming Raka itu memang merugikan PDIP itu sendiri, ya, karena ceruk suara dari PDIP akan kemudian bermigrasi ke Pak Prabowo. Juga Pak Joko Widodo perlu diingat, tingkat kepuasan Pak Joko Widodo jadi presiden itu 82%. Nanti para relawan, para pendukung Pak Jokowi akan migrasi mendukung Pak Prabowo Subianto bergandengan dengan Mas Gibran Rakabuming Raka. Jadi memang teman-teman PDIP sekarang sedang panik, ya, para Ganjaris juga sedang panik, ya. Dan juga Jawa Tengah, ya, karena Mas Gibran adalah wali kota Solo yang kemudian nanti Solo akan dimenangkan oleh Pak Prabowo Subianto. Yang ketiga, karena Mas Gibran adalah generasi milenial, maka Gen Z dan generasi milenial nanti akan mendukung Pak Prabowo Subianto. Siap-siap kecewa Mas Ferdinand. Saya bangga menjadi bagian dari pendukung Pak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka. Saya adalah ketua relawan pasukan udara 08, siap mengawal dan memenangkan Pak Prabowo Subianto dengan Mas Gibran satu kali putaran di 2024. Luar biasa, satu putaran. Silakan follow, silakan komen dan share kalau berkenan. Thank you. Baik sahabat sekalian, memang Pak Ferdinand Hutahian pernah mengeluarkan statement yang kurang enak didengar, yaitu yang mengatakan negarawan tidak akan pernah memajukan seorang bocah ingusan yang minim pengetahuan tentang politik untuk menjadi cawapres. Nah, ini justru secara tidak langsung menjatuhkan Partai PDI Perjuangan sendiri. Kalau beliau mengatakan Pak Mas Gibran masih terlalu kecil atau bocil menurutnya untuk maju di dunia atau di kontestasi Pilpres kali ini,
itu dia salah besar. Karena sesungguhnya di beberapa negara maju telah membuktikan bahwa calon dari generasi Z atau generasi milenial yang notabene usianya di bawah 40 tahun telah membuktikan di banyak negara itu juga bisa berkembang dan maju. Contoh seperti Presiden El Salvador. Kemudian tidak usah jauh-jauh, baru-baru ini di Thailand pemilu baru-baru justru dimenangkan oleh partainya anak-anak muda, ya. Partai anak-anak muda memenangkan pemilu di Thailand. Ini membuktikan bahwa memang dunia sudah lebih cepat memberikan reaksi atau respon terhadap para generasi Z atau generasi milenial. Dan kalau seorang Ferdinand Huta-Hayan yang mengatakan bahwa kalau memang Gibran itu tidak loyal dengan partai misalnya, atau mungkin dia lebih memilih untuk keluar dari partainya dan maju menjadi cawapres untuk bergabung dengan partai lain, ya ini juga harus bisa bercermin karena memang sesungguhnya Pak Ferdinand Huta-Hayan juga sebelum masuk menjadi kader PDIP, beliau juga berada di partai mana dulu. Kalau berbicara soal loyalitas dan totalitas, harusnya juga bercermin. Jadi tentu Mas Gibran memilih jalannya sendiri itu juga tentunya juga punya pertimbangan tertentu. Dan harusnya juga kita bisa memberikan kesempatan kepada generasi muda untuk bisa memimpin bangsa ini. Saya teringat kembali ketika sambutan atau pidato Kaisang pada saat pelantikan dirinya menjadi Ketua Umum PSI. Beliau mengatakan apa? Bahwa ia mempunyai mimpi bagaimana untuk membawa partai PSI ini bisa dikenal lebih luas dan memberikan kesempatan kepada anak-anak muda untuk menjadi pelaku aktif di dalam dunia politik, bukan pelaku pasif. Sehingga bak gayung bersambut, Gibran pun maju menjadi cawapres. Jadi ini sebenarnya satu visi misi dua orang anak muda yang mungkin kebetulan hanya anaknya presiden, tetapi sesungguhnya mereka berdua adalah representasi dari generasi milenial yang tentunya sudah muak dengan kepemimpinan orang-orang tua, tetapi mereka mau menunjukkan kepada publik, berikan kami anak-anak muda juga kesempatan untuk bisa memimpin bangsa dan negara ini. Sehingga harusnya ruang itu diberikan. Sekalipun proses dan lain sebagainya, banyak polemik di tengah masyarakat bahwa itu dimudahkan atau ada karpet merah karena anak presiden dan lain sebagainya. Tetapi perlu diingat bahwa anak muda juga mampu membuat sesuatu yang luar biasa. Dan Gibran selain mungkin pengetahuan atau pemahaman politiknya masih minim karena ya baru juga 3 tahun masuk dunia politik, kemudian 2 tahun menjadi wali kota Solo, tetapi sebelumnya beliau adalah seorang pebisnis, pengusaha. Pengusaha itu ciri khasnya yang pertama, berani mengambil risiko. Yang kedua, akan mempertimbangkan sedemikian rupa sehingga apa yang diinvestasikan harus bisa memberikan profit. Yang ketiga, pebisnis itu biasanya pekerja keras. Yang keempat, pebisnis itu irit dan tidak suka berfoya-foya. Dan yang kelima, pebisnis itu tipikalnya adalah orang yang percaya diri. Dan jika nilai-nilai itu ada di dalam diri Mas Gibran dan kelak terpilih menjadi cawapres, tentunya nilai-nilai seorang pebisnis ini akan tertanam jelas dalam sanubarinya. Dan dengan demikian, ketika diberikan kesempatan dan atas izin Allah, beliau terpilih menjadi cawapres, maka sudah menjadi barang tentu, beliau akan menjalankan sesuai dengan harapan rakyat Indonesia, dan ia akan membuktikan kepada publik bahwa anggap remeh yang selama ini dilontarkan kepada dirinya, cemoohan, cibiran, dan lain sebagainya, dia akan buktikan ketika saatnya tiba dan terpilih menjadi cawapres. Dan banyak pihak juga yang menginginkan dan menyaksikan bagaimana dilihat saat debat cawapres nanti, Gibran harus berhadapan dengan Profesor Mahfud MD dan juga Cak Imin, yang notabene kedua orang ini adalah orang-orang hebat di dunia politik. Apalagi Pak Mahfud MD, ya secara trias politika, ya yudikatif, eksekutif, legislatif sudah pernah dialaminya. Kemudian Cak Imin juga bukan orang baru di dunia politik, tetapi akan berhadapan dengan seorang anak kecil yang minim pengetahuan politik menurut Ferdinand tadi, dan juga ya menjadi wali kota baru 2 tahun. Bukan tidak mungkin Gibran juga akan mampu melakukan sesuatu yang di luar dugaan kita sekalian. Presnya debat 35 tahun lawan Profesor Mahfud M. Halo, lagi-lagi Bang Butet Kartarajasa seolah melecehkan Mas Gibran Raka Buming Raka yang nanti pada debat calon presiden dan wakil presiden yang Mas Gibran di usia 35 tahun berhadapan dengan seorang Profesor Mahfud MD. Kita lihat aja nanti apakah
benar yang dikatakan oleh Bang Budet Kertarajasa bahwa Mas Gibran akan perdebatan itu akan kewalahan menghadapi Profesor Mahfud MD. Tapi saya berbeda pandangan. Saya punya keyakinan bahwa Mas Gibran Raka Buming Raka tidak akan kalah berdebat dengan Profesor Mahfud MD. Setidaknya Mas Gibran mempunyai materi bahwa Mas Gibran adalah anak muda yang energik, yang pengetahuannya juga luas ya. Karena Mas Gibran adalah lulusan dari S1-nya itu di Malaysia, kemudian S2-nya di Australia. Tetapi yang menarik adalah ketika ada orang yang seolah-olah memandang sebelah mata anak yang masih muda. Mas Gibran adalah wali kota yang pernah dipilih oleh rakyat. Sedangkan Profesor Mahfud MD belum pernah jadi wali kota, belum pernah jadi kepala daerah yang dipilih langsung, harus mendapat suara mayoritas 50% lebih. Meskipun Profesor Mahfud MD pernah jadi yudikatif, eksekutif dan legislatif ya, jadi menteri ya, jadi ketua Mahkamah Konstitusi, dan juga pernah jadi legislator. Tetapi setidaknya beban yang disandang oleh Profesor Mahfud MD ketika perdebatan itu tentu ada. Beda dengan Mas Gibran yang tidak ada beban. Karena Profesor Mahfud MD pernah mengkritik dirinya sendiri, yaitu tentang penegakan hukum yang masih lemah. Sedangkan Profesor Mahfud MD adalah sampai hari ini menjadi Menko Polhukam. Dan Profesor Mahfud MD ketika mengumumkan uang peredaran secara ilegal sesuai dengan temuan PPATK yang pada waktu itu konferensi pers seolah-olah mau dibongkar, ternyata itu hanya mencari panggung supaya dicalonkan sebagai cawapres Mas Ganjar Pranowo. Rakyat mencurigai jangan-jangan Profesor Mahfud MD ketika diberi sebuah jabatan cawapres ya, kemudian tidak berani bersuara. Masyarakat timbul pertanyaan, apakah Profesor Mahfud MD sedang dilobi jangan sampai membuka data 349 triliun. Kita tunggu saja ya. Wahai para anak-anak muda, generasi Z dan generasi milenial, dukung Mas Gibran Raka Buming Raka. Ya, harus saudara-saudara kami, anak-anak kami, generasi Z dan adik-adik kami, generasi milenial harus terpanggil untuk membela Mas Gibran. Karena anak muda jangan sampai dibatasi hak politiknya. Ini kesempatan Mas Gibran Raka Buming Raka adalah sebagai role model. Anak muda harus berpolitik, anak muda harus mempunyai kesempatan yang sama merebut kekuasaan secara konstitusi. Saya dukung Mas Gibran dan saya dukung anak muda, terutama generasi Z dan generasi milenial. Kita menangkan pasangan Prabowo Gibran 1 kali putaran. Saya bangga menjadi bagian dari pendukung Prabowo Subianto. Saya adalah Ketua DPP Pasukan Udara 08 Relawan Prabowo Subianto. Terima kasih. Silakan share, like, dan komen. Baik sahabat sekalian, ini sebuah sindiran Butet yang bikin panas Gibran ya. Jadi sindirannya yang mengatakan bahwa bagaimana jadinya akan ada debat cawapres, akan berhadapan Profesor Mahfud MD dengan seorang anak muda yang berusia 35 tahun. Yang dimaksudkan di sini adalah Mas Gibran. Tetapi seperti yang dijelaskan oleh Ketua Pasukan Udara 08, ya Ketua DPP Pasukan Udara 08 tadi mengatakan bahwa ya mungkin ketika debat nanti yang paling memiliki beban adalah Profesor Mahfud MD. Kenapa ia lebih banyak beban ketimbang Mas Gibran? Karena Profesor Mahfud MD seperti yang disampaikan tadi, untuk 3 jabatan di bangsa ini atau di negara ini, yudikatif, eksekutif, dan juga legislatif pernah diembannya. Akan berhadapan seorang anak muda yang berusia baru 35 tahun lebih, yang baru menjabat sebagai wali kota, itu pun baru 2 tahun, dan wali kota di sebuah kota kecil. Jika ternyata dalam debat itu Mahfud MD lebih unggul, itu sudah menjadi hal yang lumrah, karena memang secara pengetahuan, secara pengalaman tentu pasti akan lebih dari Mas Gibran. Tetapi bagaimana jadinya jika Mas Gibran yang lebih unggul dalam debat nanti? Itu justru akan menjatuhkan harga diri seorang Profesor Mahfud MD.
karena harus kalah dengan seorang anak kecil. Sehingga kalau diperhatikan seperti ini, nanti kita akan saksikan saat debat nanti, pasti orang yang paling tidak memiliki beban adalah Mas Gibran. Kalau memang kalah dalam berdebat itu biasa, tetapi justru tidak akan bisa menggantikan posisi Mas Gibran di hati anak-anak muda. Karena seperti yang disampaikan dalam video tadi, ya Ketua Pasukan Udara 08 menyampaikan bahwa ya sudah saatnya anak-anak muda bersatu untuk mendukung kaumnya sendiri, yaitu kaum milenial atau kaum generasi Z. Jangan biarkan anak-anak muda hanya menjadi penonton, tetapi berikan ruang kepada mereka untuk bisa aktif menjadi orang yang turut membangun bangsa dan negara ini. Sehingga Mas Gibran tidak hanya untuk kepentingan diri dan keluarganya, hanya untuk kepentingan semata-mata orang tuanya, tetapi ketika Mas Gibran maju, ini merupakan representasi dari anak-anak muda kita. Sehingga kalau sampai saatnya Mas Gibran lolos menjadi cawapres, anak-anak muda kita akan merasa memiliki tempat tersendiri dan juga akan merasa memiliki kepercayaan diri. Karena sesungguhnya bangsa dan negara kita telah memberikan ruang kepada anak muda untuk bisa berkonsentrasi di dunia politik. Sehingga ketika Gibran maju, ini sesungguhnya sudah membuka ruang kepada anak-anak muda lainnya untuk bisa maju menjadi pemimpin. Tidak hanya menjadi capres ataupun cawapres, tetapi minimal maju menjadi pemimpin di lingkungannya masing-masing. Semua pemimpin kabilah berebut ingin memasangkan Hajar Aswad di tempatnya. Hampir saja terjadi saling baku hantam dan bunuh. Maka kemudian disepakati siapapun yang masuk Masjidil Haram pertama kali, dialah yang berhak memasangkan Hajar Aswad di tempatnya. Dan ternyata yang masuk masjid adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Apakah Nabi Muhammad egois? Ternyata tidak. Beliau minta kain yang panjang dan lebar, kemudian Hajar Aswad ditaruh di tengah kain. Masing-masing pemimpin kabilah diminta maju ke depan untuk memegang ujung kain mendekat ke Ka'bah. Begitu sudah dekat dengan Ka'bah, Hajar Aswadnya dipindah oleh Nabi Muhammad ke Ka'bah. Semangat apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad? Semangat persatuan. Demikian pula ketika Sunan Kalijaga membuat Masjid Demak. Masjid itu seharusnya selesai oleh Sunan Kalijaga, tapi beliau melibatkan semua wali. Maka ada 4 tiang di Masjid Demak, disumbang 1 oleh Sunan Gunung Jati dari Cirebon, 2 dari Sunan Bonang Tuban, 3 dari Sunan Ampel Surabaya, dan yang keempat Soko Tatal dari Kanjeng Sunan Kalijaga. Semangat yang dibawa adalah semangat persatuan. Pertanyaannya, kenapa Presiden Jokowi waktu itu ketika membuat IKN minta tanah dan air dari semua daerah? Semangat yang dibawa oleh Presiden adalah semangat persatuan. Menghargai kearifan lokal, sehingga semua daerah memiliki sense of belonging terhadap ibu kota negara Nusantara yang baru, memiliki rasa memiliki. Cuman problemnya Bapak, mohon maaf, di Indonesia itu sekarang banyak profesinya yang seperti wasit sepak bola, Pak. Apa itu? Lari ke sana kemari mencari kesalahan orang lain. Dan yang lebih parah adalah orang Indonesia hari ini banyak yang profesinya seperti wasit tinju, Pak. Kalau ada yang berpelukan, dipisah. Ada orang tonjok-tonjokan, dibiarkan. Kan aneh, Pak. Maka saya bilang, sebelum berdoa, apapun itu, Superman, kerukunan yang dibangun oleh Bapak Presiden. Superman itu lebih hebat daripada, mohon maaf, sehebat hebatnya Superman, Pak, itu kalah dengan super team. Superman itu lucu, Pak. Badannya besar, bajunya es. Lebih celaka lagi, Pak. Pakai celana dalam di luar. Kan aneh, Pak. Maka mudah-mudahan bangsa ini akan bisa menjadi bangsa yang besar ketika kita bisa rukun, kita bisa bersatu. Adanya orang tidak rukun bukan karena beda pendapat, tapi karena beda pendapatan. Untuk itu Bapak-bapak, mari kita semuanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala ikhtiar kita diijabah oleh Allah, sehingga target Indonesia Emas sebagaimana yang dicanangkan oleh Bapak Presiden diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk yang beragama Islam, mari berdoa bersama saya. Yang beragama lain silakan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Sahabat sekalian, luar biasa ya. Ini ceramah yang disampaikan oleh Gus Miftah di hadapan Presiden Jokowi dan juga para menteri serta para investor ya. Ini di acara BNI Investory Daily Summit 2023 ya. Jadi penyampaian beliau ini karena memang ada banyak pihak yang mengatakan Presiden Jokowi ini melakukan ritual untuk pembangunan IKN itu dengan melibatkan dukun. Karena dimintanya para pemimpin atau gubernur dari seluruh Indonesia ini membawa tanah dan juga air dari masing-masing provinsinya untuk disatukan di IKN.
Tetapi ketika kita mendengarkan ceramah dari Gus Miftah tadi, luar biasa ya. Ini sejarah ketika pembangunan Masjid Demak itu melibatkan 4 sunan sekaligus. Dan ini menggambarkan apa? Soal persatuan dan kesatuan. Dan bagaimana ya disampaikan tadi atau diceritakan ketika zaman Nabi Muhammad SAW, ketika Hajar Aswad itu mau dipasang, Nabi tidak sendirian tetapi melibatkan pihak-pihak lain untuk bisa sama-sama memegang kain di ujungnya, kemudian mendekatkan Hajar Aswad ke Ka'bah. Dan pada akhirnya Nabi Muhammad mengangkat atau memasangkan Hajar Aswad itu di Ka'bah. Nah, di sini semangat yang dibangun oleh Nabi Muhammad adalah semangat persatuan dan kesatuan. Sehingga hal-hal yang disampaikan Gus Miftah barusan yang kita saksikan di video ini sangat luar biasa, memberikan pesan kepada kita sekalian bahwa pentingnya persatuan dan kesatuan. Sehingga ada banyak pihak atau banyak orang yang menganggap apa yang dilakukan oleh Jokowi dengan menyatukan air dan tanah dari seluruh penjuru Indonesia itu merupakan ritual dukun, tetapi sesungguhnya ini mau menunjukkan bahwa apa? Bentuk persatuan dan kesatuan bangsa ini yang diwujud nyatakan dalam bentuk air dan tanah untuk disatukan dan dibangun sebuah ibu kota negara yang baru, yaitu IKN. Nggak perlu menjegal, menghalang-halangi ya putranya Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, maju sebagai cawapres mendampingi capres Prabowo Subianto. Juga nggak perlu mengata-ngatai pengkhianat lah, maling kundang lah, nggak perlu. Karena memang dia mencalonkan diri, ada jalannya, di mana sistem undang-undang di Indonesia itu memperbolehkan, tidaklah fix atau bisa dirubah-rubah melalui Mahkamah Konstitusi sesuai dengan keperluan rakyat. Jadi juga jangan menghujat Jokowi, jangan membuli Jokowi di medsos-medsos atau di media mainstream. Jangan menghina Jokowi. Kalau tidak suka, tidak setuju dengan sistem demokrasi yang ada hari ini, kita harus ingat bahwa kitalah yang menentukan siapa yang akan terpilih sebagai presiden dan wakil presiden. Kan gampang aja kalau sudah seperti itu. Mau Jokowi tidak netral, mau Jokowi membantu Prabowo Gibran, mau Jokowi menggunakan jaringan pemerintahan untuk mendukung Prabowo Gibran, tidak masalah. Jawabannya kalau kita tidak suka, tidak senang, sudah tanggal 14 Februari 2024 nggak usah milih Prabowo Gibran. Benar itu. Kan masih ada dua pasang capres cawapres yang lain yang bisa kita pilih. Kan gitu kan. Jadi nggak perlu kita pilih Prabowo Gibran kalau kita tidak suka, tidak setuju, ya kan? Nggak usah dipilih Prabowo Gibran. Baik sahabat sekalian, saya sangat sepakat dengan pendapat atau pernyataan dari Bapak ini ya. Bagaimana kita harus memberikan ruang kepada Gibran untuk maju menjadi cawapres ya. Harusnya diberi ruang dan juga jangan dikata-katain bahwa ia pengkhianat, apalagi dikait-kaitkan dengan orang tuanya Pak Presiden Jokowi juga ikut terlibat cawe-cawe dan lain sebagainya. Dan pernyataan Bapak tadi sangat luar biasa. Sekalipun Presiden Jokowi ikut cawe-cawe mau dengan cara apapun, toh pada akhirnya yang memilih itu adalah rakyat. Jadi kalau sampai dengan ada yang mempersoalkan, berarti seolah-olah meragukan ya kedaulatan rakyat. Karena sesungguhnya memilih presiden dan juga wakil presiden itu adalah rakyat itu sendiri, bukan mantan presiden. Sekalipun Jokowi nanti akan menjadi mantan presiden,
ikut cawe-cawe dalam bentuk apapun, toh pada akhirnya rakyatlah yang akan memilih. Sehingga saya sangat sepakat dengan pernyataan Bapak ini. Sudahlah, akhiri sudah kata-kata yang tidak baik itu. Kalau memang tidak mendukung Mas Gibran hanya karena dia punya, ya dianggap sebagai pengkhianat dan lain sebagainya, cukup pada tanggalnya tidak usah pilih dan selesai. Tetapi dengan adanya serangan-serangan seperti ini, justru ya akan menggerus suara ataupun juga popularitas partai atau elektabilitas partai dan jagoannya, paket atau pasangan jagoannya yang diangkat-angkat di mana-mana bahwa luar biasa dan sebagainya. Kalau itu memang paket atau pasangan Anda, jagoan Anda itu sangat luar biasa, hendaknya tidak boleh menjatuhkan pihak lain. Kalau memang paket Anda, jagoan Anda itu sudah sangat luar biasa, tidak perlu takut dengan pasangan dari manapun. Ya. Tetapi kalau ada yang merasa bahwa ada pihak tertentu, apalagi seorang anak ingusan yang dikatakan Pak Gibran atau Mas Gibran sebagai anak ingusan yang minim pengetahuan politiknya. Ya kalau memang minim, bukankah minim pengetahuan, minim pengalaman soal politik ini justru akan mempermudah jagoan Anda untuk menang? Kenapa Anda sepertinya kebakaran jenggot ketika Gibran maju menjadi cawapres? Bukti bahwa Gibran itu luar biasa, bukti bahwa Gibran itu hebat, bukti bahwa Gibran itu turut diperhitungkan, maka banyak pihak merasa tidak nyaman ketika Gibran lolos menjadi cawapres. Ini buktinya. Tetapi kalau memang Gibran itu tidak ada apa-apanya, harusnya lebih banyak tenang, justru diam-diam, dan pada akhirnya Gibran akan kalah dengan sendirinya. Seleksi alam yang akan membuktikan itu. Biarkanlah tahun 2024 saat Pilpres nanti membuktikan apakah seorang anak ingusan akan kalah atau justru sebaliknya. Kita akan saksikan tanggal mainnya nanti. Dan buktikan apakah anak ingusan masih bisa bertahan, menang 1 kali putaran, ataukah harus melalui proses 2 kali putaran dan keluar menjadi pemenang. Di situ akan ada banyak pihak yang siap-siap mendaftarkan diri untuk menjadi pasien di rumah sakit jiwa.